Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada pertemuan yang ke-9 ini saya akan menjelaskan terkait dengan permasalahan pembangunan ekonomi dan teori pembangunan ekonomi. Kita melihat di dalam Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah tahun 2004 sampai 2009, dikatakan bahwa tujuan pembangunan ekonomi Indonesia itu adalah terwujudnya perekonomian yang maju, mandiri, dan mampu secara nyata memperluas peningkatan kesejahteraan masyarakat berlandaskan pada prinsip-prinsip ekonomi yang menjunjung persaingan sehat dan keadilan, serta berperan aktif dalam perekonomian global dan regional dengan bertumpu pada kemampuan serta potensi bangsa. Pembangunan ekonomi yang telah ditempuh pada masa lalu telah menghasilkan berbagai kemajuan yang cukup berarti, namun sekaligus juga mewariskan berbagai permasalahan yang mendesak untuk dipecahkan. Nah, titik berat pembangunan masa lalu hanya pada tercapainya pertumbuhan ekonomi yang tinggi telah menciptakan peningkatan pendapatan per kapita, penurunan jumlah kemiskinan dan pengangguran, serta perbaikan kualitas hidup manusia secara rata-rata. Nah, permasalahan pembangunan ekonomi yang dihadapi saat ini adalah masih rendahnya pertumbuhan ekonomi yang mengakibatkan menurunnya tingkat kesejahteraan rakyat, dan yang kedua adalah munculnya berbagai masalah sosial ekonomi yang mendasar, kemudian lambatnya pemulihan ekonomi dan meningkatnya jumlah pengangguran yang mengakibatkan jumlah penduduk miskin semakin bertambah. Dari permasalahan pembangunan ekonomi tadi yang saya sebutkan, pertama itu masih rendahnya pertumbuhan ekonomi yang mengakibatkan menurunnya tingkat kesejahteraan rakyat dan munculnya berbagai masalah ekonomi, masalah sosial yang mendasar. Yang kedua adalah lambatnya pemulihan ekonomi dan meningkatnya jumlah pengangguran yang mengakibatkan jumlah penduduk miskin semakin bertambah. Nah, dari kedua permasalahan pembangunan ekonomi tadi, maka muncul ada teori yang mengungkap tentang pembangunan ekonomi. Teori pembangunan ekonomi yang pertama, menurut pendapat yaitu teori Adam Smith. Adam Smith itu pernah mengatakan pada tahun 1723 sampai 1790, dia memandang bahwa pembangunan ekonomi itu sebagai proses pertumbuhan ekonomi dan perkembangan ekonomi dengan memanfaatkan mekanisme pasar. Dia dikatakan bahwa suatu perekonomian akan tumbuh dan berkembang jika mekanisme pasar berjalan baik dan sempurna. Kemudian Adam Smith juga mengungkapkan ada 3 unsur di dalam proses pertumbuhan hasil produksi. Yang pertama adalah sumber daya manusia. Sumber daya manusianya bagus, maka akan meningkatkan pertumbuhan hasil produksi. Yang kedua adalah adanya pertambahan dalam persediaan barang modal. Persediaan barang modalnya harus ada di dalam memproduksi atau dalam proses pertumbuhan hasil produksi. Yang ketiga adalah adanya spesialisasi dan pembagian kerja. Spesialisasi di sini adalah memiliki keahlian, sehingga di dalam pembagian kerja juga harus disesuaikan dengan keahlian, sesuai di bidang keahliannya. Yang kedua adalah teori pembangunan kedua adalah teori Malthus atau nama lengkapnya adalah Thomas Robert Malthus, di mana tahun 1766 sampai 1834 dia menyoroti bagaimana hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan pertambahan penduduk. Thomas atau Malthus mengatakan bahwa ekonomi itu hanya akan tumbuh dalam jangka panjang jika pertambahan penduduk lebih rendah dari pertumbuhan ekonomi. Menurut Malthus itu pertambahan penduduk harus berdasarkan pada deret ukur, sementara pertumbuhan pangan itu berdasarkan deret hitung, yang akan menyebabkan pada masa yang akan datang cenderung mengalami kekurangan pangan. Yang ketiga adalah teori Karl Marx.
Karl Marx itu pernah menyatakan dari tahun 1818 sampai 1883 dia memandang bahwa proses kemajuan ekonomi itu sebagai proses evolusi sosial. Menurutnya, faktor pendorong perkembangan ekonomi adalah kemajuan teknologi. Barang modal yang ada bukan merupakan milik pribadi atau pemilik modal, melainkan milik bersama. Jadi manusia itu bekerja bukan sekedar untuk makan, tetapi sebagai bagian dari ekspresi diri. Kemudian yang keempat, teori pembangunan yang keempat adalah teori Lewis, atau nama lengkapnya adalah Arthur Lewis. Arthur Lewis ini adalah tokoh yang menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi dapat dicapai dengan cara peningkatan sektor industri. Nah, di sini menurut Lewis syarat yang dibutuhkan untuk menjadikan sektor industri sebagai mesin pertumbuhan adalah investasi. Ingat, syaratnya adalah investasi. Barang modal di sektor industri harus ditingkatkan. Pada saat yang bersamaan, upah kerja di sektor industri harus ditetapkan lebih tinggi dari tingkat upah di sektor pertanian. Itulah pembahasan hari ini terkait dengan permasalahan-permasalahan di bidang ekonomi, dan juga tadi sudah disebutkan masalahnya apa, kemudian teori yang untuk membangun ekonomi itu tadi sudah disebutkan ada 4, yaitu yang pertama adalah teori yang diungkapkan oleh Adam Smith, yang kedua adalah teori yang diungkapkan oleh teori Malthus, dan yang ketiga adalah teori Karl Marx, dan keempat adalah teori Lewis. Demikianlah pertemuan yang hari ini saya bahas secara singkat, semoga bisa difahami. Selanjutnya silakan Anda putar ulang video ini, kemudian Anda memahami terkait dengan masalah atau permasalahan dalam pembangunan ekonomi dan teori pembangunan ekonomi. Demikian pertemuan ini hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.